Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, bertemu kembali dengan kelas Corporate Finance. Dan pada malam ini, pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke chapter 9 terkait net present value and other investment. Apa yang kompetensis yang saya harapkan dapat Anda miliki dari perkuliahan kita di siang ini adalah: pertama, Anda bisa menghitung payback dan memahami terhadap kelemahan dari payback. Kemudian memahami mengenai accounting rate of return. Memahami accounting rate of return dan kelemahannya. Yang ketiga, Anda bisa menghitung internal rate of return. Baik yang standar maupun yang modified, dan memahami kekuatan dan kelemahannya. Kemudian Anda dapat menghitung net present value dan memahami kenapa net present value merupakan kriteria keputusan yang terbaik. Kemudian Anda dapat mengcompute profitability index dan memahami hubungannya dengan net present value. Topik kita pada siang ini akan membahas mengenai net present value, payback rule, discounted payback, average accounting return, internal rate of return, profitability index, dan praktisnya di dalam capital budgeting. Jadi kita ini berbicara mengenai capital budgeting. Jadi a good decision criteria, suatu kriteria pengambilan keputusan yang baik, itu kita perlu bertanya kepada diri kita. Pertama, does the decision atau keputusan yang kita ambil memperhitungkan kepada time value of money? Yang kedua, does the decision rule, itu decision yang kita ambil itu sudah memperhitungkan kepada resiko? Dan yang ketiga, apakah decision yang kita ambil memberikan informasi terhadap apakah kita creating value kepada perusahaan atau tidak. Jadi ini ketika kita akan mengevaluasi capital budgeting decision. Nah, capital budgeting adalah sebuah proses di mana perusahaan adalah suatu proses yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap capital projects. Kalau kita mau melakukan sebuah project, maka kita melakukan apa yang disebut dengan capital budgeting. This project with a life of a year or more, this is a fundamental area of knowledge for the financial analyst for many reasons. Jadi kemampuan menghitung capital budgeting ini merupakan kemampuan yang fundamental apabila Anda ingin berkecimpung di wilayah financial analyst. Dan itu alasannya antara lain adalah: pertama, capital budgeting very important kepada perusahaan, which make up long-term asset portion of the balance sheet. Capital budgeting ini ultimately dia membantu kita kepada deciding the future
of many projects. Ya. Capital budgeting decision ini tidak boleh salah, karena kalau dia salah maka akan very costly. Apa yang terjadi dengan Waskita Karya? 60 triliun gagal bayar hutang sehingga jalan tol dijual. Ya. Apa yang terjadi dengan Bluebird? Ya. Kerugian yang sangat masif. Apa yang terjadi dengan perusahaan batu bara? Ketika mereka salah melakukan capital budgeting analysis, akibatnya parah sekali, ya. Tidak ada yang kerugiannya ringan, semuanya kerugiannya besar, ya. 60 triliun, 10 bank terpaksa membuat sindikat untuk bail out hutang Waskita Karya karena salah capital budgeting. Jadi pelajaran hari ini sangat kritikal, ya. Jangan sampai Anda sudah masuk kelas saya terus Anda melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Waskita Karya, yang dilakukan oleh Bluebird, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress saat ini. Apa yang disebut dengan financial distress untuk tugas rating kalian kemarin? Apabila terjadi penurunan sales, terjadi negative growth dari cash flow dibandingkan dari tahun sebelumnya. Artinya itu mengalami financial distress. Yang kedua adalah alasan kenapa dia penting. Karena prinsip dari capital budgeting sudah diadopsi oleh banyak perusahaan. Baik untuk merger, akuisisi, bonds, working capital, semua mengadopsi prinsip dari capital budgeting. Yang ketiga, ketika kita melakukan valuation, penilaian terhadap suatu bisnis, valuasi pada perusahaan, company valuation, ketika Anda mau merger, mau akuisisi, Anda mau beli sebuah perusahaan, maka kita memerlukan capital budgeting untuk melakukan valuasi, ya, terhadap perusahaan tersebut. Dan valuasi ini berhubungan dengan wacana untuk memfokuskan kepada maximizing shareholder value. Ya. So inilah yang menjadi 4 alasan mengapa capital budgeting sangat kritikal bagi Anda di dalam pengambilan keputusan di dalam manajemen keuangan perusahaan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung shoot ya. Jangan suruh saya nanya-nanya. Kalau ada Pak bingung tanya gitu ya. Oke. Capital budgeting proses ini ada banyak macam. Ya. Ada yang dalam rangka ekspansi, dalam rangka Anda mau mengakuisisi. Nanti kita akan bahas ini di Cash Corporate Finance 2 terkait merger dan acquisition. Kemudian terhadap replacement dari kita punya machinery, pembelian produk baru, ya. Jadi capital budgeting merupakan decision making approach, pendekatan pengambilan keputusan, ya, yang bercita-cita untuk membantu para manajer untuk mengambil keputusan terhadap rencana investasi yang mau dia lakukan terkait dengan capital asset, seperti membeli new facilities, membeli equipment, mesin, ya, new products, kemudian research dan development, dan segala macam. Jadi skopnya luas. Apa yang menjadi investment decision criteria? Ya. Ada banyak, ya. Ada yang disebut dengan, ada 2 yang paling komprehensif, yaitu NPV dan internal rate of return. Ini yang menjadi kriteria yang penting untuk mengevaluasi capital investment.
In addition terhadap NPV dan internal rate of return, ada 4 kriteria lain yang sering digunakan, yaitu payback period, discounting payback period, average accounting rate of return, dan profitability index. Anda sebagai analis harus memahami kepada economic logic behind investment decision kriteria, ya, tersebut. Ada 2 types of keputusan. Yang pertama adalah screening decision, yang kedua preference decision. Kalau screening, untuk kita, apakah proyek itu dia acceptable atau tidak acceptable, itu disebut dengan screening. Buy, no buy, jadi binary, ya, binary. Kemarin yang udah belajar binary logistic regression, nah ini binary. Jadi ada 0 dan 1. 1 buy, 0 no buy. Yang kedua adalah preference decision. Adalah dalam rangka untuk meranking the acceptable alternatives. Oh, yang 1, 2, 3. Berapa ranknya dia? Ini 0,8, ini 0,7, ini 0,3. Oh, yang tertinggi 0,8. Ini yang kita ambil. Jadi untuk atau di atas 0,5, artinya 0,7 sama 0,8 masih oke. Karena di atas threshold value. Itu disebut dengan preference decision. Dengan cara melakukan ranking terhadap acceptable alternatives from the most to least appealing. Sedangkan decision, pengambilan keputusannya, terdapat 2 kategori. Yaitu yang pertama adalah independent project, yang kedua adalah mutually exclusive project. Independent projects adalah projectnya tersebut dia unrelated. Jadi ketika kita berinvestasi ke satu project, itu tidak mengeliminasi terhadap investasi kepada project yang lain. Itu disebut projectnya independent. Jadi tidak berpengaruh kepada project yang lain. Project tersebut tidak berpengaruh kepada project yang lain. Itu disebut dengan independent project. Jadi kalau Anda ngambil project ini, maka project yang lain terlantar, atau ini tidak dijalankan, atau project yang lain terganggu. No. Jadi dia independent. Tidak mempengaruhi kepada yang lain, atau tidak related. Yang kedua adalah mutually exclusive project, di mana investment choices are competing alternatives. So accepting one leads to rejection to the others. Jadi kalau ada mutually exclusive project, maka ada 2 project, yang ini A dan B, yang satu di accept, yang satu akibatnya dia di reject. Nah, itu disebut dengan mutually exclusive project. Untuk memilih satu, maka kita harus mengorbankan yang lain. Tidak bisa mereka bersama-sama masuk ke dalam kabinet, nggak bisa. Ya. Harus dipisahkan mana yang company yang di reject. Jadi ada company yang di reject atau project yang di reject, yang ini diterima. Tidak bisa setengah ini setengah itu. Kita beda sama kabinet, ya. Jadi one reject, one accept. Nah, di dalam capital budgeting methods, oke, sebentar. Sampai sini everybody arasoh? Arasoh. Oke. Kemudian capital budgeting methods. Ada 2 macam pendekatan. Yaitu non-discounting methods dan discounting cash flow methods. Jadi kalau non-discounting dia tidak dibagi kepada rate. Jadi dia tidak mempengaruhi rate itu. Kalau discounted cash flow, artinya dia dibagi terhadap rate of return, ya. Nah, di non-discounting ada 2 metode, yaitu accounting rate of return dan payback period. Di mana accounting rate of return itu based kepada net income.
Sedangkan yang discounted cash flow methods yang dibagi dengan satu cash flow dibagi dengan 1 plus R, 1 plus return pangkat 1 dan seterusnya itu based on cash flow, yaitu dia payback period bisa menggunakan discounted cash flow, net present value juga bisa menggunakan discounted cash flow, internal of return menggunakan discounted cash flow, dan profitability index. Ya. Jadi payback period bisa berlaku di dua tempat, bisa di non discounting dan bisa juga di discounting. Nah, sementara yang discounting itu based on cash flow. Accounting based on net income. Nah, terkait dengan accounting rate of return, maka apa yang disebut dengan accounting rate of return? Di sini disebut juga dengan average accounting return. Adalah sebuah investasi and investment average net income, berapa net income rata-ratanya dia, dibagi dengan book value. Itu mendapatkan accounting rate of return. Ya. Contoh, ada project di iKit Touch, di mana nilai project misalkan 1 juta US dollar, jangka waktu 5 tahun, ya, dan projected salesnya dia 700.000, cash operating expense-nya dia negatif 392, depresiasinya dia 200, dan net operating income-nya 108. Kalau kita bicara mengenai accounting rate of return, ya, maka accounting rate of return adalah investment dibagi dengan book value. Ya. Jadi, net income divided by book value. Ya, bukan investment. Investment average net income. Jadi net income dibagi dengan book value. Yaitu berapakah net income? Yaitu 108 dibagi dengan initial investment 1 juta sama dengan 10,8%. Ini apabila kita mengacu kepada accounting rate of return. Jadi dari net income dibagi dengan investasinya. Oh, dari investasi 1 juta dapat duit 108.000. Maka kita punya rate of return secara accounting 10,8. Ini adalah pendekatan accounting rate of return menggunakan pendekatan non-discounting. Karena tidak ada pembagian terhadap required rate of return, kan? Hanya berdasarkan net income terhadap berapa nilai project atau nilai investment. Nah, di dalam accounting rate of return ada advantage, ada disadvantage. Advantage-nya adalah dia easy to calculate. Ya, kemudian disadvantage-nya adalah not a true rate of return, karena time value of money-nya dia masih di-ignore, tidak dimasukkan. Ya. Jadi di dalam average di accounting rate of return kita lihat dia tidak memasukkan time value of money, tidak ada pembagian terhadap discount required rate of return. Jadi time value of money itu diabaikan. Nah, shortcoming-nya adalah time value of money itu dia ignore, dan accounting rate of return is based on accounting net income, tidak menggunakan cash flow. Ya. Ini adalah shortcoming dari accounting rate of return. Kemudian untuk non-discounting method itu bisa menggunakan juga disebut dengan payback period. Sebelum saya lanjutkan terkait accounting rate of return. So far so good, arasoh. Oke.
Berikut adalah payback period. Payback period adalah the amount of time, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah investment dia mengenerate cash flow. Ya, mengenerate cash flow yang cukup untuk recover dia initial cost, punya initial cost. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk break even, dia saling trade off, saling menolkan. Itu disebut dengan payback period. Nah, di dalam contoh yang tadi, payback period adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghitung investment. Ya, investment berapa yang dibutuhkan untuk bisa dia trade off kepada dia punya cost. Jadi kalau di sini kita lihat payback period adalah initial investment dibagi dengan annual net cash flow. Ya. Di mana annual net cash flow adalah jadi annual cash flow, ya. Atau annual cash flow adalah net income ditambah dengan depresiasi. Kenapa depresiasi dia menambah? Ada yang masih ingat? Kenapa depresiasi kan dia minus? Kenapa dia menambah? Buka lagi ke chapter 3 terkait dengan peraturan cash flow. Ya. Kalau di sisi aset, cash flow itu kalau dia negatif, maka cash flow-nya positif. Tapi kalau di liability ketika dia positif, maka cash flow-nya positif. Ya. Kalau di sisi aset, di sisi income statement, depresiasi dia minus tetapi duit kan nggak ada. Artinya dia plus. Dia dikurangi maka dia plus. Karena tidak ada where is the money? Nggak ada kan? Jadi cuma sekedar pencatatan maka dia menjadi plus. Sehingga payback period adalah 1 juta dibagi dengan 200 depresiasi ditambah dengan 108 sebagai net income. Menjadi 308. Sama dengan 3,25 tahun. Ya. Jadi setelah 3,25 tahun maka cash flow dia akan menutup kepada initial investment. 3,25 dikali 308 sama dengan 1 juta. Ya. Jadi annual net cash flow dari net income ditambah dengan depresiasi. Itu untuk menghitung payback period. Ketika annual cash flow-nya dia tidak sama, payback period-nya harus berdasarkan tahunan, yearly basis. Jadi kalau Anda dia menggunakan data berbeda-beda, maka misalkan sekarang investasi 1 juta. Kemudian ada uang masuk 250. Ya. Maka sisa investment 7,5. 7,5 masuk sini. Dapat lagi cash flow 300. Dapat jadi sisa utang 4,5 tahun kedua. Tahun ketiga dari 4,5 uang masuk 340, sisa 110. Oke. Tahun keempat 110 dapat duit masuk 375. Maka kita berlebih 265. Ya, the payback period adalah somewhere between 3 and 4. Karena di tengah-tengah 110 dia lunas kan? Dan sehingga dia ada kelebihan surplus 265. Ini disebut juga ini payback period apabila cash flow-nya dia tidak equal. Kalau yang tadi cash flow-nya kan equal. Ya, sebesar 108. Nah, shortcoming atau kelemahan dari metode ini adalah time value of money juga diabaikan. Ya, dan the payback period itu mengabaikan
cash flow setelah payback period. Apa yang menjadi advantage dan disadvantage? Secara advantage sih memang dia gampang dipahami, tapi dia mengabaikan time value of money. Jadi nilai uang kita di tahun depan tentu lebih rendah nilainya pada saat ini, ya. Jadi ketika kita tidak, kalau ini kan dia tidak menggunakan present value, ya, payback period. Jadi dia mengabaikan time value of money. Ini yang menjadi kelemahan dari payback period. Kemudian discounted payback period. Oke, terkait payback period, wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Muzukashi ka? Jelas, Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah discounted payback period. Discounted payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk investment yang menggunakan discounted cash flow to be equal dengan dia punya initial cost. Ya, tadi yang menggunakan non discounted, sekarang yang menggunakan discounted. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk discounted investment, discounted cash flow investment agar dia equal dengan initial cost-nya dia. Jadi, nah, konsepnya sama seperti tadi, tapi dia menggunakan internal rate of return. Misalkan, kalau yang buat discounted, ya, nah misalkan rate of return 10%, maka investment kita 1.000 di sini kan, terus cash flow kita 2,5 di tahun depan, ya. Jadi 2,5 dibagi dengan 1,1 pangkat 1 ditambah 300 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah 340 dibagi 1,1 pangkat 3 ditambah 375 dibagi 1,1 pangkat 4. Nilainya, ya, kalau dia sama dengan 1 juta, ya, maka itu payback periodnya dia adalah 4 tahun, ya, 4 tahun. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 1 juta, artinya dia belum kalau dia lebih besar nilainya daripada 1 juta, maka dia payback periodnya antara 3 sampai dengan 4 tahun. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara discounted payback period dan payback period only. So far so good? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi discounted payback advantage-nya dia sudah menggunakan time value of money, dan disadvantage-nya adalah dia may reject positive NPV investment. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada time value of money. Discounting is exactly the opposite dari compounding. Kalau discounting dia dibagi 1 plus R pangkat T. Kalau compounding dikali dari 1 plus R pangkat T. Nah, itu disebut compounding. Jadi discounting mendiskon, compounding menambah ke depan. Just as interest builds up over time through compounding, discounting involves backing out the interest to determine the equivalent value in today's present value dollars. Jadi nilai dolar saat ini dibandingkan masa yang akan datang, dia lebih rendah. Ya, jadi karena kita mengingat kepada required rate of return. Nah, di dalam discounting period ini ada beberapa
kategori. Yang pertama adalah net present value. Net present value adalah perbedaan antara investment dan biayanya. Jadi NPV adalah perbedaan antara investment dikurangi cash flow per 1 plus R pangkat T dan seterusnya. Jadi adalah perbedaan antara investasi dan negatif investment. Jadi kita uang keluar ditambah uang masuk dari cash flow. Ya. Terhadap biayanya. Jadi ini adalah value yang kita dapat, ini adalah cost-nya. Dia mengukur how much value is created by taking the investment. Kalau dia positif artinya ada value sebesar gap tersebut apabila dia NPV-nya positif. Kalau NPV-nya negatif berarti dia tidak menambahkan value. The difference between the market value of a project and its cost. Jadi itulah yang menjadi disebut dengan net present value. Contoh. Ada proposal di mana investasinya sebesar 1 juta US dollar. Dan produk tersebut diestimasi akan berjalan selama 5 tahun. Di mana required rate of return adalah sebesar 12%. Ya. XYZ mengestimasi bahwasanya new product akan mengenerate $308.000 in cash flow for each of the next 5 years. Nah, di dalam net present value, jadi kita lihat di sini ada annual cash flow 308. Ya, dengan present value di present value kan 12%. Ya. 12% selama 5 tahun, 1 sampai dengan 5. Ya. Total didapatkan present value sebesar 1,11. Jadi 308 per 1,12 pangkat 1 plus 308 per 1,12 pangkat 2 plus 308 kali 1,12 pangkat 3 sampai dengan 308 dibagi 1,12 pangkat 5. Ini sama dengan 11.110.278. Lebih besar daripada 1 juta. Maka karena nilai NPV-nya dia positif $110, maka we know that rate of return is greater than 12%. Jadi proyek tersebut memberikan return lebih besar daripada 12%. Jadi mungkin dia sampai dengan 15%, ya. Return yang diberikan oleh proyek tersebut. Itu disebut dengan net present value. Nah, ini contohnya. Kalau kita cash flow-nya, ini adalah present value anuitasnya, berapa didapatkan present value-nya. Di total 110.271, selisih 110.278. So, ini yang menjadi positif NPV, maka project bisa diterima. Oke, kalau NPV-nya positif, accept the project. Kalau NPV-nya negatif, reject the project. Dia positif berarti dia projectnya itu adalah acceptable. 0 acceptable, tapi artinya dia sama antara investasi atau cost dengan cash flow yang didapatkan. Kalau dia sama maka 0 net present value. Negatif not acceptable. Since dia menjanjikan return karena dia memberikan return yang lebih kecil daripada required rate of return. Jadi kita nggak taruh duit kemana-mana, taruh aja di deposito, duit kita ya dapat segitu doang gitu. Artinya dia di bawah surat utang negara lah required rate of return-nya dia. Ya. Konsepnya kurang lebih sama. Assume cash flow
dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Sebesar 250, 300, 340, 375, 300. The project membutuhkan $1.000 juta di investment. Cash outflow. Ya. Dan cost of capital adalah 12%. Maka NPV adalah ketika Anda present value kan cash flow-nya, ternyata nilainya adalah 1.112. Dikurangin 1 juta, masih kita untung 112.92950. Itu implementasi dari net present value. So far so good. Questions? Gak ada yang bertanya nih. Udah pada ketiduran kali ya dengerin suara saya ya? Any questions? Kapish? Kapish? Wakarimasu kah? Kalau tidak ngerti tanya. Alright. Saya anggap ngerti dulu ya. Berikut kita masuk ke kriteria ketiga, yaitu internal rate of return. Internal rate of return adalah the most important alternative selain dari net present value. This is often used in practice dan intuitively appealing, menggoda. It is based entirely on the estimated cash flow and is independent of interest rate found as well elsewhere. Jadi, internal rate of return apabila internal rate of return adalah interest rate yang membuat nilai present value dari cash flow sama dengan nilai present value dari cash outflow, di mana net present value adalah 0. Itu rate yang memungkinkan hal itu terjadi disebut dengan internal rate of return. Jadi kalau Anda mau suatu project, berapa internal rate of return-nya? Itu baru 0. Baru impas. Ya. Belum untung, belum cuan, baru impas saja. Itu disebut dengan internal rate of return. Ya, kalau internal rate of return-nya lebih tinggi daripada required rate, maka net positive present value. Kalau dia internal rate of return-nya sama dengan, maka zero net present value. Kalau internal rate of return lebih kecil daripada required rate, maka negatif net present value. Oke. Nah, bagaimana mengcompute internal rate of return di Excel? Nanti Anda pelajari saja. Berikutnya adalah profitability index. Apa yang dimaksud dengan profitability index? Profitability index adalah suatu cara untuk mengukur the benefit of per unit cost based on time value of money. Misalkan profitability indexnya 1,1, ini menunjukkan bahwasanya untuk setiap $1 investment, we create another 10 cent in value. Ya. This measure can be very useful in situation which we have limited capital. Contoh, jadi profitability index merupakan rasio of a project benefits measured by the present value of the future cash flow to its cost. Jadi kalau tadi kan dia
nilai present value-nya sama dengan lebih besar daripada nilai investasi, maka dia disetujui ya, granted, approve gitu ya, bahwasanya cash flow-nya lebih gede nih daripada biaya kita. Profitability index dia bukan mengurang, tetapi membagi total berapakah present value-nya dibagi dengan initial investment, maka didapatkan kalau dia 1.11 atau lebih dari 1 profitability index-nya, maka project-nya di-accept. Apabila dia profitability index-nya lebih kecil dari 1, maka project unacceptable. Jadi profitability index adalah nilai present value dibagi dengan investasi. Kalau present value-nya di atas 1, maka project jalan, go. Kalau dia di bawah 1, maka project batal, unacceptable. Itu disebut dengan profitability index. Apa yang menjadi keuntungan dan disadvantage dari profitability index? Advantage-nya dia closely related kepada NPV. Cuma bolak-balik doang ya. Tadi dikurang, sekarang jadi dibagi. Disadvantage-nya may lead to incorrect decision in comparison of mutually exclusive investment. Oke. So far so good. Any questions terkait kita sudah membahas accounting rate of return, payback period, NPV, internal rate of return, apalagi tadi profitability index. Sudah semua kita bahas. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Semua sudah paham? Khalas? Jamiah? Araso? Rasa ya. Oke. Nah, jadi ada kalau kita compare rumus yang digunakan ada accounting rate of return dengan formula adalah net income dibagi initial investment. Kemudian payback period initial investment dibagi annual cash flow. Kalau ini yang pakai non discounting. Net present value adalah present value of future cash flow dikurangi dengan initial investment. Kalau dia di atas 0 maka go. Internal rate of return adalah discount rate yang membuat NPV kita 0. Harus pakai Excel. Kemudian profitability index adalah present value dibagikan dengan initial investment. Pertanyaannya bagaimana apabila dia kombinasi untuk keputusan. Jadi ketika Anda sedang dihadapkan dengan contoh perusahaan XYZ sedang mencoba untuk menganalisa apakah dia cukup beli mobil atau sewa mobil, atau beli mesin fotokopi atau sewa mesin fotokopi, buy or lease. Ya, itu menjadi dimintalah Anda sebagai finance manager. Putu, Anda sebagai finance manager tolong hitung itu. Kita lebih menguntungkan mana? Beli atau sewa? Ya. Baik, Pak, saya hitung. Nah, ketika Anda beli itu mesin fotokopi, ini Anda sewa. Ketika Anda beli di harga 20.000. Umur mesin fotokopi 4 tahun. Oke. Setelah 4 tahun mesin fotokopi dijual seharga $4.000. Depresiasi 4.000 penurunan. Oke. Annual cash operating cost, kira-kira biaya kita annual tiap tahunnya $1.000. Oke. Nah, dibandingkan dengan Anda sewa mesin fotokopi, sewa per tahunnya 6.000. Ya, termasuk dengan supplies dan maintenance. Serta kontrak length-nya 4 tahun. Ya. Tidak ada salvage value kan Anda sewa. Tidak ada depreciation expense karena Anda sewa. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan beli apa sewa? Ada yang bisa jawab? Sewa, Pak. Putu bilang sewa. Oke, ada yang bilang beli?
Oke, kita lihat. Beli. Oke, kita lihat. Di mana kondisinya sama, bahwasanya mereka menggunakan net present value untuk mengevaluasi investment portfolio. Jika dia 10% discount rate, apakah kita harus sewa atau beli? Nah, ini adalah pekerjaan Anda sehari-hari, mau sewa Avanza atau beli Avanza. Ya. Mau beli kantor atau sewa kantor. Mana yang paling menguntungkan kepada perusahaan? To maximize shareholder value. Jadi kalau kita lihat, kita untuk menganalisanya kita menggunakan NPV methods. Oke, kalau Anda beli dan Anda sewa. Ternyata ketika Anda beli, cash flow tahun pertama minus 2.000. Operating cost kita 1.000. Ya, selama 4 tahun. Ini adalah discount rate-nya dia. Total kita kena biaya 3.170. Salvage value-nya nilai akhirnya ketika mau kita jual 4.000 di tahun keempat kita present value-kan cuma 272 sekarang. Sehingga net present value kita sebesar minus 20.000. Kalau kita beli. Ya. Banyakkan uang keluar ya daripada itu. Ya memang uang keluar lah ya, pasti ya. Kira-kira Anda dalam 4 tahun akan keluar biaya 20.000. Sementara kalau Anda sewa 4 tahun 6.000 dikali berapa dia 10%, ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, present value-nya sekian, ya. Sekitar 19.000. Jadi kalau dibandingkan total cash net present value Anda menggunakan beli sekitar 20.400, kalau Anda sewa 19.000. Sehingga terdapat selisih yang cukup banyak sebesar 1.419. Jadi yang betul adalah kita sewa, lease, ya, karena biayanya lebih murah. So far so good? Kapish? Belum tuh. Oke. Kemudian kita juga bisa menghitung mana proyek yang akan kita prioritaskan. Ada misalkan 3 proyek. Proyek A, proyek B, proyek C. Di mana present value-nya terhadap cash flow-nya adalah 600.000, investasi 300, 450 dan 800. Present value-nya 600, 810 dan 1.200. Net present value-nya kita dapat 300, 360 dan 400. Sehingga profitability index adalah berapa nilai present value dibagi dengan nilai investasi. Ada yang 2.0, 1.8 dan 1.5. Mana yang Anda prioritaskan? Apakah yang proyek A, B, apa C? Mana yang Anda prioritaskan? A, B, apa C? Ada yang bisa jawab? Mungkin C, Pak. Kenapa C, Putu? Giling, Pak. Ada yang bisa jawab? Pak. Ya, Billy. Kenapa, Billy? 2.0. Karena dia memiliki profitability index 2.0. Yes. Ya. Lebih besar. Berarti semakin besar profitability-nya, berarti itu yang direkomendasikan seperti itu, Pak. Yes. Di atas 1.0. Semuanya direkomendasikan. Semuanya di atas 1.0 kan? Artinya dia di atas nilai initial investment kan? Ingat, profitability index sama dengan present value dari all cash flow dibagi dengan initial investment. Ya. Di atas 1.0 artinya semua sudah oke, tetapi semuanya dari tiga-tiganya ini semua di atas 1. Maka yang Anda pilih adalah yang tertinggi, memberikan kemaslahatan bagi perusahaan. Ini memberikan profitability index 2.0. Jadi ini adalah
metodologi Anda sebagai finance manager di dalam pengambilan keputusan. Araso? Rasa ya. Okay, good. Right, itu topik kita hari ini. Any questions? So far so good? Kapish? Kapish? Pronto. Oke. Baik. Kemudian saya tutup dulu untuk ininya. Stop share. Kemudian